kan bola. Itu bridgingnya Ini forensik. Nah, ke seksologi itu dari gimana? Ini keluar disclaimer nggak? Udah mulai detik kesekian, anak-anak harus 18 tidur dulu. tahun ke atas. Iya, 18 tahun ke atas. Dalam berbagai peristiwa, analisa diperlukan untuk membantu membuka sebuah tabir, tak hanya terkait dengan peristiwa kriminal atau kejadian yang polanya berlabirin, namun juga kejadian-kejadian yang menimpa seseorang secara pribadi. Nah, di sini peran seorang psikolog begitu penting. Tentu tidak hanya membantu proses rehabilitasi psikologi, tetapi juga membantu proses identifikasi dan rekonstruksi dari sebuah kejadian melalui analisa, observasi, dan pengamatan terhadap pola-pola. Potsi Si Today episode kali ini menghadirkan Mas Reza Indragiri Amril, seorang master di bidang psikologi forensik, dan Mbak Zoya Amirin, psikolog yang juga dikenal sebagai public figure karena spesialisasinya yang sangat seksi dengan seksologinya. Valentina Simanjuntak menyapa kedua tamu yang luar biasa di hari ini. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mbak, Mas. Halo, Mas Valen. Thank you. Yes, boleh kita buka dulu ya maskernya dan Siap. digunakan headphone-nya. Kami juga sudah menjalankan protokol kesehatan dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Ini ngeri-ngeri sedap ya kalau mewawancarai psikolog itu, karena hostnya juga pasti sedikit banyak secara otomatis akan bisa dinilai behaviornya, kemudian juga gerak tubuhnya dan lain sebagainya. Tapi ya namanya host harus tetap menjalankan tugasnya. Ini dua-duanya juga punya gelar yang sama-sama pertama di Indonesia ya. Kalau Mas Reza ini, kalau saya salah mohon dikoreksi, mendapat gelar master di bidang forensik yang pertama ya Mas ya? Atau satu-satunya sampai sekarang? Terus terang saya tidak tahu. Oh nggak tahu Iya, malah. nggak tahu. Jadi itu hanya saya baca dari riset itu, ternyata Mas malah nggak tahu. Nggak tahu karena tentu untuk memastikan apakah betul dari psikologi forensik atau tidak kan harus lihat ijazahnya. Oh. Nah persoalannya kan saya tidak merasa perlu untuk melihat ijazah orang lain. Iya. Yang jelas sih kalau yang Kan yang jelas kalau saya sendiri punya ijazahnya. punya. tentu saja. Tapi untuk yang pertama sih tahu ya? Enggak juga. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Oh, jadi emang berarti titel itu diberikan oleh Perguruan narasi tinggi, yang lain. iya. Perguruan tinggi kasih titel, kemudian saya tidak tahu siapa yang menulis, ada narasi sedemikian rupanya. Tapi yang saya tahu kalau Mas Reza itu yang benar-benar master of forensic psychology-nya cuma beliau yang saya tahu. Sampai sekarang. Kalau yang lain itu kebanyakan kayak ada kursus forensik, Mungkin. Workshop. Oh, yang Itu kan certified. beda banget. Oh, beda banget Beda ya. level, Mas. Beda level. Kalau Mbak Zoya kan juga kan ada kan wanita pertama, Ya, seksolog klinis perempuan pertama ngeri. sih. seksolog klinis wanita pertama. Iya. Yang sekarang udah ada setelah Mbak. Ada Mbak Baby Jim Aditya. Oh iya gitu iya. ya. Begitu beliau itu kan lulus dari S3 Psikologi Ya. UI, terus ya gitu kan beliau masuk ke Asosiasi Seksologi Indonesia kan jadi fix gitu. Dan itu apa ya, kalau orang kan bilang kalau nggak jadi yang pertama terunik yang berbeda kan gitu Iya. kan. Nah ini dua-duanya ini untuk sementara ini kalau data yang saya baca ya yang pertama. Psikologi forensik sendiri, Mas boleh nggak awal kita sedikit lah membuka dulu nih, boleh diceritain nggak sih psikologi forensik tuh seperti apa sih dan saat kapan ini akan bisa dilihat oleh publik. Sekarang sering sekali Mas Reza muncul untuk lihat kasus-kasus apapun itulah yang diminta begitu. Uniknya ada teman-teman di asosiasi psikologi forensik yang kalau kemudian ditanya, apa pandanganmu tentang kasus ini? Jawabannya tentang gestur gitu ya. Oh, jawabannya justru itu. Iya, menurut saya paling tidak saya tidak akan ke sana. Gitu. Iya. Saya tidak Iya. akan pakai perspektif seperti itu karena sepemahaman saya psikologi forensik ya tentu harus dimulai dari psikologi dulu Mbak ya. Iya. Psikologi itu apa? Ya belajar tentang tingkah laku, tentang proses mental. Kemudian ada kata forensik. Nah, forensik juga sering salah kaprah orang. Orang menganggap forensik pasti mengurusi benda-benda banyak. Gitu. Tidak salah, tapi itu kedokteran forensik. Oke. Kalau psikologi forensik kembali lagi bicara tentang tingkah laku dan proses mental dalam setting hukum. Jadi psikologi forensik itu katakanlah sebuah backup sistem terhadap proses penegakan hukum, baik itu perdata maupun pidana. Lantas yang dibicarakan siapa? Yang disorot siapa? Yang dikaji siapa? Tetap manusia, tetap individu. Dalam hal ini adalah pelaku, korban atau penggugat dan tergugat dan
otoritas atau aparat penegak hukum. Iya. Nah, tiga pihak itu yang menjadi tempat berkutat kita dalam psikologi forensik. Jadi yang bicara tentang gestur lah segala macam lah, Bukan ujung jari lah, micro-expression ya, iya Mas? micro expression segala macam, bentuk alis segala macam, Beda ya? beda. you. Beda-beda. Tapi kenapa forensik Mas Reza akhirnya yang dalami dan menjadi ahli di situ? Ada cerita apa sih nggak Kalau akhirnya pertanyaan forensik? ini diajukan ke saya sekarang, jawaban saya jadi sangat spiritual. Oke. Sebetulnya saya tidak punya sebuah motif khusus saya ingin mendalami bidang psikologi forensik, tidak. Tetapi ya itu mungkin suratan Tuhan ya, suratan Tuhan. Yang jelas, seban kali saya dihadapkan pada pertanyaan kenapa kau mengambil psikologi forensik, saya terkenang peristiwa ketika kurang lebih saya umur 2 tahun atau 3 tahun. Mau dengar ceritanya? Mau dong. Jadi Udah nungguin nih Mas. di daerah Setiabudi itu, daerah Setiabudi belum banyak pemukiman, Mbak. Iya. Ya, saya lagi berdiri sendirian di tanah lapang, datang tukang kue semprong, bawa pakai pikulan. Berarti kita bayangkan satu di depan, satu di belakang, gitu kan ya? Iya. Saya mendekat ke dia, dan dia diam saja. Kebetulan saya bawa kayu, lalu saya pukul kue semprongnya di bagian depan, pang, sampai hancur. Dia marah, tapi dia hanya bisa ngomel saja. Iya. Dan saya tidak sedikit pun beringsut dari posisi berdiri saya. Kemudian saya berpindah ke bagian belakang, saya hancurkan lagi kue semprongnya. Dia marah lagi, tapi saya juga sama sekali tidak bergeser. Titik, ceritanya sampai di situ. Tapi kalau kemudian saya kenang sekarang, barangkali itu petunjuk dari Tuhan. Yang saya lakukan saat itu sesungguhnya bukan ingin merusak kue semprong, tapi saya ingin melihat apa perilaku yang dia tampilkan ketika saya merusak kue semprongnya. 3 tahun tuh begitu Mas. Kurang lebih. Kurang my- lebih. oke. Jadi dengan kata lain itu barangkali eksperimen psikologi pertama yang saya lakukan. Di usia 3 tahun. Sekitar itulah. 3 tahun. Dengan kelinci percobaannya adalah tukang kue semprong. Melihat reaksi Betul, ya saya lihat dengan itunya. memprovok Iya, ya. saya lihat itunya sebenarnya. Saya tidak peduli yang kue semprongnya rusak atau tidak. Ya, 3 Dia rugi tahun. atau tidak karena itu masuk ke pemikiran saya. Tapi pemikiran saya mau lihat apa yang akan dia lakukan kalau saya rusak, saya hancurkan kue semprong. Itu keberaniannya bisa dapat di mana ya Mas Reza? Exactly. Umur 3 tahun udah berani buat sama orang dewasa begituin. Itu letupan intelektual. Ya. Emang berat nih episode kali ini gue. Keren juga ya 3 Kayak gitu tahun ya, bisa kayak begitu. Jadi kalau diingat-ingat itulah mungkin ya yang menjadi Saya pikir pertama kali. barangkali itu momen pertama ketika saya menaruh perhatian atau minat pada psikologi. Ya tentu saja waktu itu belum kenal kata psikologi. Iya, iya. Dan setelah itu makin sering semprong orang dirusakin sama Betul. Kalau saya cerita nanti makin ekstrim, makin Iya, iya, sadis, iya, tapi iya, ya iya. nanti Gitu, susah. aha Iya, momennya susah kayaknya. ya. Iya, iya, iya. Tapi selalu ada cerita. Memang awalnya kalau diingat mungkin sengaja nggak sengaja kan seperti itu. Saya juga nggak ditanya, tapi saya punya cerita kenapa saya dari Fakultas Hukum pas diingat kenapa jadi komentator bola gitu loh. Karena ternyata kalau diingat zaman saya kecil saya sering pulang sekolah sambil main bola sendirian, saya jadi komentator. Dan dulu nggak pernah punya ide kalau saya akan bisa jadi komentator gitu. Tapi somehow kalau ditanya, ya recall-nya itu. Oh mungkin itu kali ya petunjuknya Jadi gitu. kreatif ya kalau mau ini ya ngomentarin. Bener. Apalagi kalau kita bicara seksologi. Baru mau ke situ. Ini kan bola. Itu bridging-nya Ini forensik. Iya. Nah, ke seksologi itu dari gimana? Ini keluar disclaimer enggak? Udah mulai detik kesekian anak-anak harus 18 tidur dulu. tahun ke atas. Iya, 18 tahun ke atas. Aku sih kalau nggak pernah tahu, bahkan sampai udah masuk kuliah psikologi nggak pernah tahu bahwa ada yang namanya seksolog. Ya of course gitu. Cuma nggak bayangnya ya udah mau kuliah baik-baik ya kan, Iya. mau jadi psikolog klinis, terus mau praktek konseling, ya udah normal aja hidupnya sampai pas udah mau semester terakhir masuklah kelas perilaku seksualnya Prof. Sarito Wirawan Sarwono almarhum. Kita panggilan ikripnya Mas Ito. Nah di situ belajar tentang seksualitas yang wah ini nih ada banyak sekali pertanyaan tentang seksualitas yang dapat di sini jawabannya. Terus udah gitu mau bikin skripsi kan, Iya. itu bikin skripsi tentang perilaku seksual segala macam. Mas Ito bilang, Zoya nanti kamu kalau lulus ini mau ambil apa? Mungkin PIO, kalau psikologi industri organisasi kan banyak duitnya waktu itu gitu ya. Tapi kok ya lebih seru kayaknya sih klinis ya Mas. Udah ambil klinis aja. Kenapa? Saya gitu. Kamu jadi asisten saya mau nggak gitu? Kamu nanti saya kenalin sama Prof. Wimpi Pangkaila. Kamu masuk asosiasi seksologi, ntar kamu jadi seksolog. Apaan tuh Mas? Wah ini tentang behavior gini. Kan penelitian kamu tuh nggak jauh-jauh dari kayak gini. Oke, dan di situ ya kebuka banget mata saya gitu bahwa ada tuh ini yang namanya seksolog gitu ya, bahwa mereka mempelajari mengenai hubungan intim,
ya tentang cinta juga gitu, tentang seks edukasi. Terus di situ ya keasikan, nih sekalian berobat jalan deh. Oh, berobat jalan. Berarti bener-bener karena baru tahu saat masuk kuliah. Udah Nggak mau pernah lulus ada S1 cerita pula. tentang cinta atau apapun itu dulu sebelumnya, Ada sehingga pada sih, saat tahu pertanyaan-pertanyaan. ada jurusan itu, Saya mau tanya boleh nggak? Ini Boleh. serius nih karena bicara berobat jalan. iya. Kalau penyakit seksual itu ditanggung atau di cover asuransi tidak? Enggak, Oh enggak ya? masih belum. Apalagi kalau yang udah hubungannya sama parafilia ya, kalau menurut DSM Mas. Oke. Jadi sebenarnya berobat jalannya itu in terms kayak ternyata tuh urusan seksualitas itu adalah tentang memaknai relasi, termasuk cinta, patah hati gitu ya. Terus dia gitu mulai dari keinginan-keinginan seksual, fetish, no Nah fetish. itu ya tidak kan? di cover oleh asuransi. Enggak. Tapi Salah aku ya. tapi secara judgement atau secara apa ya bisa dibilang approval atau emang disebut fetish tuh siapa yang bisa bilang bahwa emang itu fetish gitu? Saya. Oh, dari Iya. yang punya ilmunya ya. Iya, jadi kami itu punya primbon ya gitu ya. Psikolog itu punya primbon, psikolog klinis itu primbon ini namanya DSM ya, DSM yang kelima sekarang, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Di Indonesia itu turunan DSM dan ICD-11 dari WHO itu ada namanya PPDGJ yang ketiga. Paduan Pedoman Diagnosa Gangguan Jiwa. Ribet banget ya. Jadi ini yang membuat kita kalau mau mendiagnosa sesuatu simptomnya seperti ini gitu ya kita. Nah, di dalam DSM ini ada yang namanya parafilia atau perilaku seksual yang tidak biasa sampai perilaku seksual menyimpang. Nah, di sini kita mendiagnosa nih apakah gitu ya misalnya si Zoya ini fetishnya apa? Kan fetish macam-macam. Jadi fetish itu misalnya adalah perilaku seksual yang tidak biasa yang memiliki misalnya rasa keterangsangan terhadap bagian tubuh non seksual atau benda-benda non seksual. Terus ada spesifikasinya. Fetishnya apa nih? Mulailah ketiak, kaki, ya yang tidak biasa gitu, and so on and so forth gitu. Oh, jadi memang ini ya semua ada ilmunya, ada Nggak boleh main mendiagnosa. ya makanya untung saya nggak Ngeri-ngeri sedap. pernah langsung mendiagnosa ataupun berkata-kata seperti itu. Makanya kan harus tahu dulu dari mana gitu. Iya, exactly. Nah, kalau ini kan kayaknya sesuatu yang kalau kami dari yang umum ya, Mas Reza dan juga Mas Zoya, kalau orang image-nya Mbak Zoya, wah pasti kita fun, pasti ceritanya nih yang berhubungan dengan seks gitu. Tapi kalau dengar pendapat atau lihat dari tampilan di TV, di sosmed sekarang, kalau Mas Reza kan pasti yang serius, yang berkaitan dengan kriminal gitu loh. Ini memang gimana Mas? Tapi kan seriously fun. Ya benar sih. Untuk I like that. ya itu prinsip yang keren juga seriously fun gitu. Seriously fun. Tapi fun emang Mas. Forensik. Fun. Bukan ini ya. Ya bagi saya pada akhirnya ya pada dasarnya secara generik semua orang psikologi pasti masuk ke kepala manusia kan. Iya. Oke. Dan pada akhirnya ya tetap saja menarik karena kemudian spesifik manusia yang kemudian kita coba masuk itu adalah tadi saya katakan pelaku kah, korban kah, itu pidana ya istilah pidana. Iya. Kalau perdata berarti kita bicara penggugat atau tergugat dan aparat penegak hukum. Berarti kalau forensik bicaranya adalah setelah terjadi sebuah peristiwa hukum atau sebuah enggak juga. Tidak melulu seperti itu. Enggak, Nah, misal gitu, kalau kita bicara penegakan hukum saja Iya. itu ada 4 atau 5 atau 6 dimensi. Serius nih jadinya ini. Enggak apa-apa. Mas. Preemptif, preventif, penegakan hukum atau represif, rehabilitasi dan reintegrasi. Oke. Nah, psikologi forensik silakan masuk mau di area yang sebelah mana. Aha. Nah, kalau saya pribadi terus terang lebih pada yang dimensi yang ketiga yaitu penegakan hukum. Represif artinya setelah terjadi peristiwa baru kemudian saya memberikan perhatian di situ. Kalau terkait dengan preemptif titik yang paling hulu atau preventif pencegahan itu menarik, itu penting, itu relevan, tapi saya tidak fokus ke sana. Yang paling seru dari kalau menurut aku ya psikologi forensik itu adalah motif, Mas. Oh, Itu oke. seru itu untuk mencari kayak motifnya gitu. Apa? Karena kalau misalnya penegakan hukum aja kan mereka mencari evidence. Ada evidence udah that's it. Tapi motif itu most likely biasanya lebih digali sama forensik ya nggak Mas? Perbincangan fun. tentang motif sangat menarik ya. Semua film Hollywood tentang kejahatan Iya. pasti membahas tentang motif gitu. Tapi pada tataran praktis untuk kepentingan penegakan hukum tadi saya katakan backup system ya. Motif tidak terlalu penting. Not Mbak. necessarily ya. Misalnya nih sekarang sedang ribut ini pasal pembunuhan atau pembunuhan berencana ya. Iya. Pasal 338 atau 340 ya. Kemudian masyarakat pengamat Spekulasi. media berspekulasi mengatakan motifnya ini. Kalau saya katakan terungkap atau tidak sekalipun motifnya tetap proses hukumnya bisa Iya, jalan karena exactly. pembuktian.
pembuktian berarti bicara tentang perilakunya Yes. dari sudut pandang psikologi forensik. Jadi motif silakan saja dibahas tapi tidak terlalu penting karena itu bukan penentu berjalan atau berhentinya proses hukum terkait dengan pasal 338 dan 340 misalnya. Nah, kami tuh bisa bersinggungan gitu in this case kalau misalnya nih ada kasus misalnya gangguan kepribadian disosiatif. Jadi kalau zaman dulu istilahnya kepribadian ganda gitu ya. Terus kepribadian yang ini melakukan tindakan kriminal. Kepribadian yang ini behave aja. Nah, itu biasanya kami bekerja sama tuh dengan kriminolog gitu ya, dengan forensik gitu untuk melihat semua sisi gitu dalam penanganan hal seperti ini. Mungkin di Indonesia sih belum, nggak tahu ya, kalau saya sih belum pernah menangani yang sampai kena faktor hukumnya gimana, tapi biasanya kalau gini saya akan melibatkan pasti psikolog forensik juga untuk tahu nih ada kemungkinan apa nih secara hukum yang mungkin saya nggak ngelihat gitu ya secara klinisnya dan sebagainya. Nah, pendapat analisa dari bidangnya Mas Reza, Mbak Zoya dalam sebuah peristiwa hukum itu sendiri digunakan sebagai apa berarti nantinya? Ini pertanyaan yang bagus, akan lebih gampang bagi kita untuk menyamakan persepsi kalau kita bicara kasus. Ya, Mau bicara kasus enggak? boleh. Lempar dulu pertanyaannya, kasus apa? Kasus apa? Kasus yang masih sedang ramai. Yang mana? Kasus yaitu apakah ini pembunuhan atau pembunuhan berencana tadi? Oke, misalnya ini kita pernah diskusi. Ya. Kabarnya kasus ini berawal dari pelecehan seksual. Dugaan pelecehan. Dugaan pelecehan seksual. Kemudian saya diminta pandangan. Ya. Ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak minta pandangan. Kemudian juga teman-teman dari kepolisian minta pandangan. Saya katakan begini. Ini antara lain ya. Ini tadi minta penjelasan tentang penerapannya, pemanfaatan seperti apa. Saya curious beneran, saya pengen tahu. Ingat tidak beberapa hari lalu dengan segala hormat terduga korban akhirnya muncul di hadapan media. Ya. Di depan Makobrimob. Di sebelahnya ada penasihat hukum. Lalu penasihat hukumnya mengatakan, ada yang ingin ibu tambahkan? Kemudian ibu itu berbicara dengan kalimat pertama memperkenalkan diri. Saya titik namanya ya. Itu ada isu forensik di situ. Dari statementnya. Dari momen pemunculan Dari itu momen ada itu. masalah serius. Saya katakan, kalau kita buka undang-undang TPKS, apa kepanjangannya? TPKS. Tindak pidana kekerasan seksual. Nah itu. Di situ berulang kali sekian banyak pasal berbunyi wajib menjaga identitas korban. Nah, kalau peristiwa ini kita yakini sebagai peristiwa kejahatan seksual, kan kompleks. Ternyata praktisi hukum justru mempersilahkan korbannya, Terduga korban saat itu. korban untuk berbicara di depan media. Dan semakin mengenaskan karena terduga korban akhirnya mulai bicara dengan menyebut namanya. Itu artinya pada momen itu saya sih berpikiran positif bahwa penasihat hukum punya etikat positif ya. Mungkin ingin membangun transparansi dengan publik, memberikan kesempatan kepada terduga korban untuk berbagi cerita. Tapi sayang beribu sayang, rangkaian perilaku itu jadi persoalan kalau kemudian kita tinjau dari sudut pandang undang-undang. Karena seketika sekian banyak pasal tentang kerahasiaan korban terbuka dengan sendirinya. Ya, yang Gitu. padahal kita jaga baik-baik. Seharusnya ditutup, jangan pernah ditampilkan. Terserah orang mau bilang itu siapa, mau bagaimana, doesn't matter. Iya, itu satu. Kemudian ketika mulai bicara tentang dugaan ada pelecehan seksual, disclaimer dulu ya, kejahatan seksual itu kejahatan serius. Kita bandingkan sederhana saja. Kalau ada kecelakaan lalu lintas, 100 orang jadi korban yang mengalami guncangan hebat setelah kejadian, itu 15%. Kurang lebih. Tapi kalau kita bicara kejahatan seksual, 100 orang jadi korban, yang kemudian terguncang hebat berapa banyak? 15%, 20%, 50%? Tidak, 80%. Ini hanya satu data untuk menunjukkan secara sederhana betapa kejahatan seksual itu memunculkan dampak yang amat sangat hebat bagi korban dengan skala yang luas. Tetapi pemikiran saya begini, pemikiran saya ya, kejahatan seksual itu lazimnya dilakukan di daerah yang merupakan kekuasaan si pelaku. Itu sebabnya secara metaforanya adalah predator, pemangsa. Di dunia satwa, pemangsa tidak akan mencari korban di luar zona kekuasaannya. Demikian pula analoginya, pelaku kejahatan seksual akan mengincar mangsanya, mengincar sasarannya di wilayah yang dia kuasai. Contoh, jangan sampai ada CCTV di sini. Jangan sampai ada sekian banyak orang karena mereka berpotensi sebagai saksi. Akses bagi korban untuk melarikan diri harus ditutup.
Dan si pelaku harus bisa memastikan seluruh barang bukti yang tercecer itu harus bisa dia bersihkan. Lazimnya seperti itulah wilayah yang dipilih oleh pelaku kejahatan seksual. Dengan demikian, kalau kemudian ada peristiwa apapun itu, peristiwa kejahatan seksual dimanapun itu yang bertentangan dengan pakem pemilihan lokasi semacam ini, paling tidak dari sudut keilmuan kita pantas bertanya, ini persoalan ada pada pelakunya atau pada apa ya? Apakah pelakunya mabuk sehingga salah pilih lokasi, atau pelakunya maaf bodoh sehingga kalkulasi matematis pemilihan lokasinya tidak jalan, atau yang paling jauh adalah ini betul-betul kejadian atau tidak. Nah, semacam itu. Tapi ini saya utarakan bukan berarti bahwa saya tidak berempati terhadap korban. Seluruh korban kejahatan seksual harus kita bantu. Hak-hak mereka harus terpenuhi. Tapi dari sudut pandang psikologi forensik, ini tidak berhenti pada persoalan penyembuhan belaka. Kalau teman-teman teman-teman di klinis, barangkali target mereka adalah bagaimana merehabilitasi korban agar bisa hidup produktif, begitu ya. Tapi psikologi forensik, kepentingan utamanya bukan di situ. Bagaimana kemudian kerja kita membantu proses hukum. Menyembuhkan atau tidak itu pekerjaan mulia, tapi itu bukan areanya. Ranahnya. Nah, bukan areanya psikologi forensik, tapi teman-teman di klinis. Jadi forensik bukan berarti tidak peduli pada korban, bukan tidak ingin membantu korban, tetapi memang kepentingan utamanya adalah membantu proses hukum agar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Berarti pendapat itu masuk dalam rangkaian seperti penyidikan gitu ya. Betul, ya tergantung Memberikan kasusnya. opini Ya, begitu. tergantung pada kliennya ya. Oke. Kalau kliennya polisi berarti kita membantu proses penyidikan. Kalau kliennya adalah misalnya Kementerian Terduga. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pertanyaan induknya apakah ini trauma atau malingering misalnya. Yes. Seperti itu misalnya. Ya, kalau Mbak Zoya? Kalau saya di kasus ini ngelihatnya mulai dari fokus utama saya sih adalah terduga korban, gitu ya. Karena kalau dalam Undang-Undang TPKS bahwa kalau ada seorang melaporkan mengenai dugaan kejahatan seksual atau pelecehan seksual, kita harus mendengarkan korban, ya terduga korban, kita harus mendampingi, ya sampai pengadilan membuktikan bahwa dia ini benar-benar korban atau tidak. Jadi kami itu punya prinsip bahwa lebih baik percaya pada potential victim daripada potential rapist, gitu. Itu first of all. Lalu dalam prosesnya teorinya nih, gitu. Bisa nggak sih? Apakah semua pelecehan seksual dan kekerasan seksual selalu ada relasi kuasa dari yang berkuasa sampai yang tidak? Kan ada di kasus yang baru-baru ini kan lebih ramai pada nggak mungkin kalau bawahan ini sama atasan. Buat saya siapapun bisa menjadi pelaku, siapapun bisa menjadi korban gitu. Jadi kita harus bisa membuka semuanya ini gitu, benar-benar dengan apa ya? Ini bukannya saya tidak tidak berempati seperti yang lagi dirajam sama masa gitu saat ini kayak, lo nggak berempati banget sih nuduh gini-gini. Tunggu, saya cuma mau bilang bahwa semuanya ini mungkin terjadi. Ya, karena kalau kita tidak melihat potensi ini lalu kita menyalahkan korban lagi, dia akan terjadi secondary victimization. Dia akan bukan hanya dilecehkan secara seksual seperti dugaannya, dia juga akan dilecehkan secara sosial gitu. Dan kalau misalnya terjadi pelecehan seksual, apalagi perkosaan pada seorang individu, ya semua orang yang mencintai si korban ini atau terduga korban itu juga tersakiti, menjadi secondary victim, gitu ya. Dan ini juga kadang-kadang mereka bisa mengalami trauma yang sama besarnya dengan si korban gitu. Jadi saya cuma berharap sebenarnya kalau dalam proses ini orang boleh nggak sih jangan berspekulasi panjang kali lebar dulu. Mungkin gitu ya ada kesalahan, tidak transparansinya proses sehingga orang berspekulasi jadi punya drama macam-macam. Tapi kan yang sedih adalah victim blaming itu menempatkan kebanyakan perempuan seolah-olah kita tuh jadi sumber maksiat gitu. Roknya kependekan sih, bajunya terlalu begini, nggak mungkin posisinya begini. Nah semua privilege itu kan sebenarnya nggak semata-mata gitu ya bahwa kamu akan aman dari pelecehan seksual. Kalau kamu jadi perempuan baik-baik, kamu akan gini. Kalau kamu perempuan seperti ini, nggak ada tipe perempuan mana yang nggak dilecehkan. Itu adalah salah pelaku, kayak gitu. Jadi dalam proses ini yang saya sedih adalah seolah-olah kalau misalnya ya dengan proses yang masih seperti ini, wah jangan ini deh, udah pasti nih tidak terjadi seperti ini. Buat saya sih kemungkinan ini masih ada sampai nanti terbukti gitu. Cuma udah
capek kayaknya. Oh iya. Yang jelas berarti kan memang punya spesialisasi masing-masing dalam kekhususan bidang yang didalami secara psikologi masing-masing dalam menganalisa kan seperti itu, dan ini semua kan karena memang belum bisa terang dan jelas, makanya banyak pendapat-pendapat yang diminta termasuk dari psikolog, dan saya yakin bukan cuma di kasus ini kan, banyak sekali hal-hal kasus-kasus lain yang sudah Mas Reza maupun juga Mbak Zoya sudah hadapi gitu. So ini juga kan berarti profesi yang beresiko ya, beresiko untuk ditunggu analisanya salah, beresiko untuk ditunggu oh ini benar gitu loh. Dan, dilaporkan ke polisi. nah dilaporkan ke polisi. Dan saya mengalami itu. Nah dan seperti itu juga, itu gimana seorang psikolog yang sebenarnya agendanya untuk secara analisa ilmunya loh gitu, tapi akhirnya punya resiko-resiko juga gitu, Mas. Sebagian masyarakat masih kesulitan untuk memahami bahwa pada dasarnya titik berangkatnya sebagai ahli gitu ya. Sebutlah ahli. Saya sebetulnya kurang nyaman dengan sebutan itu, tapi masyarakat undang-undang menyebutnya sebagai ahli gitu. Ahli itu tidak masuk ke materi perkara. Pasti Mas Vincent tahu lah maksudnya kan. Walaupun kita sedang bicara kasus, tapi seperti ini nih, kita kan tidak secara spesifik bicara kasus tertentu. Jadi kita diskusi pada tataran keilmuan. Nah, tapi masyarakat dengan emosi yang mereka punya akan menarik simpulan bahwa kita sedang memberikan judgement. Nah, jadi Thank you. melangkahi proses Boleh hukum. di highlight nggak? Iya, seperti itu. Set garis bawah please. Kalau dibully sudah biasa lah ya. Itu Sudah biasa juga, Mas? mengatasinya gampang. Apa tuh? Ya tidak usah buka media sosial, selesai masalah kan. Kalau sanggup. Endorsement berkurang langsung. Yang paling mengganggu pikiran kalau dilapor ke polisi. Oke. Dan itu pernah dialamin sama pernah. Betapapun ya saya merasa saya tidak melakukan kesalahan dan mudah-mudahan saya akan bisa menjelaskannya ke kepolisian, tapi tetaplah status sebagai Kepikiran lah terlapor ya. kepikiran. Berarti kan sedikit banyak saya harus mendatangi sebuah kantor yang pada dasarnya tidak mau didatangi orang. Iya. Iya. Dan seorang ahli untuk perilaku orang juga mengalami itu sendiri juga, itu malah Ya aneh kan itu. challenge sendiri kan. Betul. Mas Reza. Ya, seperti misalnya komentator bola kan belum tentu bisa juga main bola kan. Iya betul. Tapi orang menuntut komentator bola Harus- jangan cuma komentar. Main bola harus dong. bisa main bola dong. Like Kalau cuma hello. komentar gue juga bisa, kasarnya begitu. Betul, Finishnya betul. begitu. Betul, dan itu emang banyak netizen begitu juga. Dan ya kalau tapi dalam proses, kita masih dalam tataran hukum, proses hukum dulu ya, karena menarik loh. Itu tadi misalnya penyidikan seperti itu, tapi nanti saat sampai ke pengadilan apakah juga termasuk yang bisa? Tapi beliau tidak melulu berurusan Oh iya betul, nanti dalam konteks hukum loh. betul, makanya ini karena mumpung masih di situ dulu, sebentar dulu sampai ke apakah juga termasuk bisa sampai saksi ahli gitu, Mas Oh Reza? jelas. Sebetulnya saksi ahli juga tidak tepat kan. Itu kan kontras. Iya. Saksi itu apa? Saksi itu kalau definisi hukumnya orang yang melihat, mendengar, mengalami langsung. Iya. Dan tambah sekarang, membawi langsung. Oke. Karena orang yang tunanetra, dia bisa mengidentifikasi dengan penciuman. Sementara ahli, dia tidak mengalami langsung. Dia tidak mendengar langsung. Dia tidak melihat langsung, tidak mengalami langsung. Jadi jangan pakai istilah saksi ahli. Saksi atau Ahli. Nah, hadir ke persidangan sebagai apa? Sebagai saksi fakta atau sebagai ahli. Oke. Kalau Kadang- saksi fakta itu yang kayak misalnya klien saya Tahu mengalami persis kekerasan, kejadiannya. Nah, ya kan, saya gitu. mengkonseling dia gitu. Nah, kalau Mbak berarti banyakan konseling kali ya kalau di bidang, kalau dibilang tadi nggak melulu akhir kaitannya dengan hukum gitu. Kalau forensik kan di otak saya emang pasti ini mah kasus terus dah. Iya, betul, Gitu betul, kan. betul. Kalau Mbak lebih mungkin yang datang, saya punya problem ini nih Kasus segala rumah macam. tangga mungkin. Nah, itu Kasus dia makanya. keluarga. KDRT. Nggak ada Nah, RT. itu lebih ini di sana. Tapi sebetulnya saya berharap obrolannya ya Mbak Zoya jangan bicara hukumnya. Yang lain, Iya, iya. seksologi di luar hukum. Iya. Biar Gimana? seru ya. Iya. Jadi kalau masih ini dengan hukum ya kayak misalnya kasus bocornya sex tape Ariel pada waktu itu gitu ya. Itu kan jadi ahli yang berbicara bahwa ini bukanlah misalnya waktu itu kan diduga eksibisionis. Oke. Jadi saya menjelaskan apa sih itu batasan pornografi gitu. Terus misalnya kekerasan seksual pada kasus JIS dan segala macam misalnya gitu ya kan. Saya kebetulan menangani salah satu korban. Jadi dimintai keterangan tapi waktu itu konteksnya dua beda. Yang satu saya nggak menangani orangnya langsung, yang kedua memang ada korbannya gitu. Nah, atau kalau misalnya yang lebih banyak saya alami adalah pendampingan pelecehan seksual gitu, atau ada pelaporan KDRT dan sebagainya. Itu yang
beratnya gitu. Kalau yang asik-asiknya juga banyak gitu yang nggak benar-benar konteks hukum, kayak misalnya seks edukasi gitu. Bagaimana mengajarkan individu itu memahami tubuhnya, memaknai seksualitasnya, itu mengajarkan bahwa nih kalau kamu remaja ya nak, ya gitu. Kalau kamu sudah menstruasi artinya hati-hati kamu sudah bisa hamil, bukan seperti kata orang-orang, wah hati-hati udah menstruasi udah bisa nakal. Nah gitu. Kalau misalnya laki-laki sudah mimpi basah artinya kamu sudah bisa menghamili perempuan. Jadi hati-hati ya gitu. Kalau bergairah itu normal, tapi jangan melakukannya begini. Nah, konteks-konteks itu yang asiknya menurut aku pekerjaan ini gitu, membuat orang tuh memahami dan menerima, oh I'm a normal person ketika aku terangsang, aku bergairah gitu. Jadi nggak bisa tuh pakai alasan, ya kucing dikasih ikan, ya kucing kan melakukan hubungan seks untuk reproduksi bukan untuk enak-enak gitu. Terus kayak misalnya apalagi ya, oh kan banyak orang bilang ini, saya nggak apa-apa kehidupan seksnya, lihat aja anak saya udah berapa, ya saya bilang lagi, yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak ya gitu, and stuff like that. Jadi itu belajarnya Bisa bagaimana bikin enak juga. ya bisa bikin enak juga gitu. Nah sekarang gimana caranya, kalau secara teknis memahami, Pak Sutri memahami hubungan seksualnya, gimana caranya menikmatinya gitu. It's part of my job, which is fun. Ya, jadi emang ada yang orang tahu soalnya Mbak Zoya kan lebih ke yang di Seru-serunya. banyak entertainment juga kan gitu loh, konten-kontennya juga seperti itu gitu. Jadi tapi ternyata sampai yang seserius yang Mas Reza ternyata juga gitu, maksud saya gitu loh. Jadi emang harus bisa tampil di semua lah ya, Iya. sesuai dengan Yang penting ada di keilmuannya. koridor seksualitas Oke, yang lebih sehat. lebih ini yang mana? Lebih tertantang dan enjoy yang mana, Mbak? Yang lebih Saya entertainment semuanya itu. seneng-seneng aja ya. Oh, senang-senang aja. Enjoy itu juga harus jelas. Enjoy dari sisi finansial, Nah. enjoy dari sisi batinia, Nah. enjoy dari sisi popularitas atau yang mana? Nah, terima kasih saya diperjelas nih. Ya, yang diantara tiga itu. Saya sih kepengennya punya banyak duit tapi nggak terlalu terkenal. Karena pegel gitu ya. Terus gitu saya lebih suka Berarti kalau dia nggak mau misalnya sedekah sebetulnya. Mau banyak duit tapi nggak mau terkenal, nggak mau dikirimi proposal. pegel. Pegel. Kalau yang menikmati itu kalau bisa edukasi terus bikin aha moment gitu buat yang oh ternyata kami tidak berhasil karena ini ya Mbak. Terus mereka jadi mesra atau enggak, oh ternyata orientasi seksualku, oh ternyata kenapa aku selalu pacarannya polanya seperti ini atau berelasi seperti ini. Buat aku tuh aha moment itu lebih brain orgasm gitu. Ada lagi tuh istilah ya, brain Orgasme orgasm. otak gitu. Itu saya ingat teman saya dulu yang memang akhirnya sampai sekarang termasuk di angkatan saya paling sukses tuh. Jadi dia kalau habis selesai baca satu buku, dia tuh kayak gitu ya. Aduh, akhirnya gitu. Lega Ternyata banget itu gitu ada ya. namanya ya, brain orgasm ya. Kalau dalam Mbak kan juga aktif untuk mengedukasi dan juga menyuarakan tentang wanita gitu kan. Feminis. udah. Feminis gitu. Sebut saja. Begitu sebutannya ya. Iya. Feminis. Kadang ada juga kasus pelecehan seksual yang akhirnya punya dalih dia punya kelainan atau apapun itu gitu loh, Atau sehingga victim. ya supaya dia tidak bisa dihukum dan lain sebagainya. Kalau pendapat Mbak Zoe itu seperti apa yang seperti itu? Kalau dalam pelecehan seksual itu play victims itu bisa dimainkan oleh korban, terduga korban dan terduga pelaku gitu. Terus juga kalau misalnya kita bilang play victim atau seringkali ini digunakan sebagai jalan ninja nih untuk kabur dari tanggung jawab gitu. Kayak misalnya saya paling kesel kalau misalnya ada, wah iya nih ada pelecehan seksual, misalnya ada calon dokter pada waktu itu ya kalau nggak salah Pak Dokter yang menaruh sperma di makanan temennya, terus dia gitu dia kena perbuatan asusila tapi masih boleh meneruskan ini ke dokterannya. Buat saya kan, hah? Ya dari dokter perbuatan asusila masih boleh tetap melakukan ini. Nah itu kan bahaya gitu di situ. Tapi dia play victim bilang gini, oh itu pengacaranya bilang karena dia tuh mengalami gangguan kejiwaan. Loh kalau gangguan kejiwaan, boleh nggak sih orang dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa menjadi dokter? Bisa, tapi kalau dia punya masalah asusila, dia nggak bisa dong kabur dengan bilang ada gangguan kejiwaan. Sudah ada psikolognya belum yang menyatakan gangguan kejiwaannya apa? Dan nggak semua gangguan kejiwaan kan juga berbahaya. Nah berbahaya nggak gitu? Kita mesti lihat itu dulu. Jadi jangan dijadikan jalan ninja untuk kabur dari tanggung jawab. Play victim banyak gitu, tapi jangan lupa kalau dalam kekerasan seksual pernah dengar nggak ada namanya Stockholm Syndrome in relationship, di mana ada seorang individu relatif lebih sering perempuan yang jatuh cinta. Kalau asalnya sih Stockholm Syndrome itu adalah
si individu yang jatuh cinta sama penculiknya. Tapi kalau Stockholm Syndrome in relationship kan bisa jadi misalnya ada orang yang segitu dia cinta kepada laki-laki yang mengabuse-nya dalam kasus KDRT, iya. Nah itu nggak bisa dibilang play victims kan? Kalau dia misalnya dia membela si laki-laki yang dicintainya dengan alasan apapun. Jadi kalau dalam konteks seksual tuh kita mesti seru banget ya gitu, mesti spesifik ini apa gitu yang mendorong dia ke sini. Dan perilaku pelecehan seksual atau korban ada banyak yang juga si pelakunya tuh nggak pernah melakukannya satu kali terus langsung heboh besar, perkosaan, pelecehan. Ada hal-hal kecil yang rentetan kejadian-kejadian nakalnya nih. Sampai akhirnya ke situ. Sampai ada ke situ, ada piramidanya gitu. Nah kalau korban gitu ya, korban yang seringkali ya nggak tahu apa-apa, ya shock ya segala macam. Tapi play victims itu juga ada gitu. Ya. Nah kita harus bisa membedakan sekali lagi itu seperti tadi kata Mas Reza, malingering. Apa yang dia dapatkan dengan play victim ini gitu. Kita mesti bisa tuh ngelihat itu. Gitu lewat pemeriksaan. Dan ketika dapat yang begitu gimana Mas Riza? Yang gitu gimana? Ternyata dia memang melakukan malingering itu gitu. Loh, kalau dia malingering, berarti kan dia bukan korban. Ya no case dong. Oke. Iya, nggak ada case. That's it. No case. Seru juga ya ternyata. Malingering juga berlangsung di lapangan hijau. Lagi gua kenal Iya. lagi. Diego Pura-pura Simeone lawan David Beckham. Yang ini berarti Simeone-nya. Simeone play victim. Dia play victimnya ya. Play victim. Ngomong-ngomong soal bola juga, berarti kan bicara kecenderungan ya. Iya. Kalau psikolog ya, betul ya. Prediksi sepak bola kan gitu. Iya. Teman saya tuh, kalau udah bener tuh seperti yang saya katakan tadi. Kalau salah, Kalau dia ternyata pas nggak tepat, diam aja. biasanya dia punya reaksi yang berbeda lagi gitu loh. Nah jadi ini kan memang resiko juga. Kadang saya juga kalau disuruh berapi-api dibilang, alah lu nggak fair lo gini bla bla bla, lu memihak lo ini lo gitu. Kalau Ada gitu juga ya. wih, Ya ampun. jadi Mbak kalau Mbak Kasian lagi banget. pusing, itu saya udah dari 2013 digituin. Makanya saya perlu ke psikolog sebenarnya. Iya. Apa susahnya mendatangkan beliau jadi komentator sepak bola sesekali? Lah makanya Iya, serius. cocok juga. Iya. Iya. Kalau dari profesi psikolog, saat kecenderungan itu akhirnya setelah pembuktian dan lain sebagainya benar dan ternyata saat yang kita pernah mungkin secara ininya tidak tepat gitu. Biasanya masing-masing gimana melihat itu gitu? Kalau saya ngelesnya begini, Ini teori itu tidak bisa dinilai berdasarkan benar atau salah, Oke. tapi applicable atau inapplicable, bisa diterapkan atau tidak bisa diterapkan. Berarti pada kasus ini tidak bisa diterapkan. Ya sudah. Iya. Mau gimana? secara ilmunya udah begitu. Iya, iya. Teorinya betul. Oh, udah lewat metode yang bagus. Ya, Logika berpikirnya. betul, dan logikanya bagus, referensinya bagus. Iya. Ya sudah betul dong berarti. Iya, iya. Tapi tidak bisa diterapkan pada Nggak kasus cocok, ini. ya udah. Selesai. Makanya kalau orang bilang gini, Mbak Zoya minta maaf ya, ini buktinya begini nih, ini ada. Aku nggak maksud ke evidence situ loh, aku nggak maksud ke situ loh. Enggak, ini gue sekalian curhat sekalian curhat. omongan ya kan. Nggak bener ini enggak. Mumpung gitu. Ini Mbak Zoya kan gini. Lah, iya teorinya kan begini. Gimana kalau didengerin Iya, lagi? bener. Tapi nggak ada yang mau membaca literasi. Biasanya membaca judul kalau kita ya netizen kita. Yang clickbait. Clickbait, betul. doang. Clickbait. Ya. Isinya tidak begitu. Iya, iya, iya. Tapi ya tapi selama menjalankan hal yang memang disukai, ada nilai spiritual, batinnya juga senang, saya pikir sih ada resiko, ada apapun sih pasti biasanya tetap Kayak mesti enjoy puasa dan sosmed dulu lanjut ya. aja. Seperti katanya Mas. Mau puasa Reza. sosmed, Mas Reza? Puasa sosmed. Nggak sanggup, nggak pernah. Kenapa nggak sanggup, Mas? Nggak sanggup. Itu juga mendatangkan kepuasan secara batinnya. Oke Mas Reza, makasih ya. Terima kasih. Sudah hadir dan juga Mbak Zoya untuk membuka mata saya mewakili semua pemirsa Potsi yang Tapi sebetulnya saya mau tanya tadi. boleh Waktunya udah silakan. habis. Bu, masih ada Mas Reza. Saya yang udah habis. Nggak usah deh, nggak usah. Jangan dong Mas. Ke saya apa ke Mbak Zoya nih? Sebenarnya ke Mas Vincent, Oh iya, kenapa Mas? pelatih sudah silih berganti. Iya. Tapi kenapa kemudian masa depan tetap belum datang seperti yang dinanti-nanti? Gitu? Ini adalah sebuah pertanyaan yang saya juga sampai sekarang masih perenungan, Mas. Yang sama dengan mungkin kasus tertentu yang Mas Udah Reza dasar belum alami. kepalanya. Persoalan ada pada pemain atau pada Saya tahu jawabannya, Mas. Betul. Problemnya adalah memang kita belum punya plan yang Hmm. yang punya long term.
dengan blueprint blueprint pengembangan sepak bola yang Indonesia. kalaupun nanti leadernya berganti itu tetap dilanjutkan. Dipegang terus. Udah sistematis. Karena setiap berganti nanti mungkin punya Betul. rencana yang berbeda sehingga yang harusnya sudah berjalan lagi. dirubah lagi. Mungkin seperti itu. Tapi yang jelas saya sekarang ya begitu aja Mas. Kira-kira. Nggak jadi saya terusin. Thank you Mas. Ternyata pencinta sepak bola juga dari zaman PSMS juga dari tim nasional Indonesia. Mbak Zoya juga makasih. Thank You'll you. never walk alone. Yes. Don't worry, all is well. Pokoknya asik-asik aja. Dan juga semoga apa yang kami bicarakan hari ini Sekali bisa salah tetap salah. Karena you'll never walk alone bilangnya. You'll never walk Iya, alone. tapi sekali salah tetap salah. Tetap salah, betul ya. Juga belum tentu ngerti. Ali bicara tentang perspektif dari kaidah keilmuannya. Kalau tidak sependapat, mari dilawan dengan keilmuan juga. Yes. Sudah pasti bukan saya yang buat skripnya. Saya Valentino Simanjuntak pamit undur diri. Jangan lupa follow media sosial See Today News. Sampai jumpa.